Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Mensyukuri kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita masing-masing pada hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau pada saat ini, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu telah dinyatakan bagi kami melalui kehidupan. Dan di dalam kesemuanya hari ini, ada begitu banyak rencana yang akan kami lakukan. Namun sebelum itu Tuhan, kami rindu bersama untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya bahwa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, firman ini akan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan pada hari ini. Oleh sebab itu Bapa di sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami dapat memahami, mengerti firman ini dan selalu dilayakkan untuk ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22 firman Tuhan. Ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung, dan Ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Oleh renungan harian Toraya diberikan tema Musa yang dikirim Tuhan. Musa bukanlah seorang pemimpin yang tidak punya kelemahan. Perjalanan panjang dalam memimpin umat Tuhan telah memberikan kepadanya pengalaman hidup yang indah, dramatis, juga tragis. Karena satu kesalahan, ia tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Apakah Musa marah? Tidak. Saat-saat terakhir ia akan berpisah dengan umat Tuhan, dan kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Yosua. Kitab Ulangan menjadi saksi betapa Musa tetap peduli pada keselamatan umat Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel itu untuk berkumpul dan mengingatkan mereka tentang perjanjian yang mereka ikat dengan Tuhan di Horeb. Musa menasehati mereka untuk tetap taat dan setia pada peraturan dan hukum Tuhan. Cinta kasih Musa tidak pernah berubah. Dalam pidato perpisahannya ini, Musa seakan-akan ingin mengatakan kepada Israel bahwa siapapun pemimpinmu kelak, satu hal yang harus kamu ingat, bahwa pemimpin sejati hanya Allah. Musa tahu di tanah Kanaan orang Israel akan menikmati kenyamanan dan kemakmuran. Semua itu bukannya tanpa resiko. Israel bisa berpaling. Karena itu, sebelum semuanya terjadi, Musa perlu mengulang hukum Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita juga ibarat sebuah perjalanan. Ada banyak godaan di sepanjang jalan itu. Syukurlah bahwa Allah senantiasa mengirim Musa-Musa yang akan menolong serta mengingatkan kita agar tetap berada di jalur yang Tuhan mau.
Musa, itu bisa orang tua, guru, pendeta, sahabat, atau siapapun yang peduli kepada kita. Mereka mengasihi kita dengan tulus, meski mungkin pernah kita mengecewakan. Sungguh, kasih Allah tercermin dalam nasihatnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur atas segala kasih-Mu bagi kami. Firman-Mu pun telah kami baca dan kami renungkan, dan biarlah semuanya itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, dan tetap berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan yang telah dicatatkan di dalam firman ini, supaya dapat mengantar kami untuk menjadi pribadi yang selalu layak di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang berdoa kepadamu saat ini, bagi kami semua dimanapun berada selaku jemaat Telo Batua, bahkan saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau memberkati segala kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha pendidikan anak cucu kami, bahkan semua kegiatan-kegiatan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya untuk memberkati, sehingga boleh mendatangkan sukacita dan berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini. Kami berdoa buat Dorce Paimbonan, Samuel Sumbung, Amping Paranduk Randalayuk, Veronica, Martina M, Leo, Ibu Dina Mariana, Beatrix Butuh. Berkatilah mereka yang mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini, yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu semakin memampukan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di Toraja, di Papua, Makassar, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong hadir untuk melawat, untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan, bagi Ibu Damaris Suli, juga Nenek Arang di Antang, dan juga Tuhan Adriani Simpan. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan setiap harapan dan kerinduan mereka dan kami semua, supaya mereka dapat dipulihkan dan disembuhkan. Yang berduka cita Tuhan hibur dan tetap berikan pengharapan. Yang mengalami kesulitan, Tuhan hadirlah di sana untuk mengasihi mereka melalui kekasih-kekasih-Mu yang Kau berkati, supaya mereka dapat berbagi berkat. Bapa di sorga, kami juga berdoa, jikalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan, persoalan, tantangan, kami sungguh percaya kami tidak mampu menghadapi semua hidup ini. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan itu ada, terus bersama dengan kami, dan akan memberikan solusi dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tuhan, saat ini pemerintah, tenaga medis, bahkan siapapun yang terlibat terus berusaha, berupaya supaya dapat berjalan dengan baik, kondisi ini dapat teratasi, dan kemudian kami dapat dilepaskan dari penderitaan khususnya pandemi COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berencana Tuhan untuk beberapa waktu ke depan
akan membuka gereja dalam ibadah minggu ke depan ini. Tuhan, persiapan sementara dilakukan. Biarlah Engkau memberkati sehingga pada waktunya dapat berjalan dengan baik. Kami tetap berdoa Tuhan, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.